ketika Anda ingin mengatakan diri Anda sebagai Muslim, itu nggak ada pilihan untuk terima atau menolak moderasi Islam. Moderasi beragama perlu kerja-kerja akademik. Nah, di sini kita punya wilayah, ini kan universitas. Ternyata banyak orang yang menganggap bahwa moderasi beragama itu adalah kedok untuk mengelabui umat Islam, tetapi sesungguhnya kontennya adalah liberalisasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama muliakan, meskipun tidak hadir di ruangan ini, Bapak Rektor IAIN Parepare yang sementara di perjalanan ya dari Jakarta ke sini. Para wakil rektor dan dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan para wakil dekan dan para dosen IAIN Parepare, dan yang saya banggakan adik-adikku semua, anak-anakku semua, mahasiswa IAIN Parepare yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti kuliah umum tentang tema yang sudah diangkat oleh panitia. Sebelum saya membuka PowerPoint saya, mohon izin untuk menyapa teman-teman ya. Pertama dulu Al-Mukarram Ali Rusdi, ya beliau sudah perkenalkan tadi ya. Yang jelas intinya saya berbahagia sekali karena saya tidak pernah misalnya merasa bahwa Warek satu itu adalah murid saya, tetapi dia mengaku, dan itu yang membuat saya terharu. Saya juga sepertinya tidak separah itu tadi yang saya ayah. Jadi waktu itu saya ditunjuk sebagai penguji. Waktu 2013-2014 saya pulang dari Brunei 2 tahun, kemudian ditunjuk. Nah, disitulah terjadi apa yang tadi beliau sampaikan. Intinya bahwa seorang guru, dalam tanda kutip ya, atau seorang mentor, dia paling merasa berbahagia kalau junior-juniornya itu sangat ya membanggakan. Ya, saya dengar Ali Rusdi di Parepare ya boleh sebut ikon ya. Ya, dia penggerak ya. Memang beliau ini cerdas sekali. Jadi baru buka kartu, ya. Dan di sini saya punya teman, ini Ibu Sunuwati ya. Beliau datang sama saya 91 di Al-Azhar. Ya, cuma karena dia nggak tahan, tergoda oleh suaminya mungkin di Bu Ayah. Kalau saya tahan godaan. Jadi bedanya di situ. Saya 16 tahun di Mesir, tahan godaan. Bahkan waktu selesai master, itu sempat digoda oleh kakak untuk pulang kawin, saya masih tawar, jangan gitu. Nah, beliau rasanya bedanya di situ, dia nggak tahan godaan, makanya pulang cepat. Yang dia dapat S1 aja. Saya karena tahan godaan, jadi sampai 16 tahun. Alhamdulillah, saya bisa doktor selama 16 tahun di Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sini ada adik saya, ini bukan dari Mesir tapi di pondok Ustaz Kaharudin. Saya dengar juga dosen Parepare ya. Ya, yang pembaca nggak salah Azhari juga, ya. Mungkin tidak dapat saya di Al-Azhar. Jadi itu yang saya rasakan, bahagia. Bahkan sepertinya ya tidak ada kata yang bisa mengekspresikan kebahagiaan itu ya. Dan apalagi kalau lihat adik-adik seorang akademisi tulen, bahagianya itu ketika berjumpa dengan para mahasiswa yang haus dengan ilmu. Kita bukan pengusaha ya,
Jadi kebahagiaan kita ketika kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk mengekspresikan gagasan-gagasan keilmuan. Ya, saya terus terang aja, dulu waktu pulang dari Mesir, saya 3 kali diundang oleh TVRI untuk bicara tentang tema yang saya sama sekali tidak engage di situ, sehingga saya tolak. Nah, jadi kebahagiaan saya hari ini karena saya diundang untuk bicara tentang sesuatu tema yang merupakan major saya, yaitu tentang moderasi Islam, perspektif maqasid ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, moderasi beragama itu kita sudah sering sekali dengar. Tapi izinkan saya untuk mengatakan moderasi beragama itu, jadi saya mau petakan dulu. Moderasi Islam itu tidak ada pilihan. Itu adalah esensi ajaran kita. Jadi ketika Anda ingin mengatakan diri Anda sebagai Muslim, itu nggak ada pilihan untuk terima atau menolak moderasi Islam. Ya, itu tidak ada pilihan karena itu adalah prinsip dalam Islam. Tetapi ketika kita bergeser dari moderasi Islam menjadi moderasi beragama, itu bukan barang jadi, Pak. Itu bukan barang jadi. Dia memerlukan kerja-kerja akademik. Karena itu bicara moderasi beragama tidak cukup 50 menit. Ya, mesti diundang lagi. Insyaallah. Ya, iya karena itu. Jadi bicara tentang moderasi beragama itu sangat relatif, itu sangat manusiawi. Karena itu moderasi beragama penting, bukan hanya penting, tetapi itu menariknya. Kenapa? Karena, itu tadi, moderasi beragama perlu kerja-kerja akademik. Nah, di sini kita punya wilayah. Ini kan universitas. Jadi kita mau mencoba melihat moderasi beragama di sini dari perspektif akademiknya. Jadi bagaimana kita berproses secara akademik untuk mewujudkan moderasi beragama itu. Dia penting karena begini, moderasi beragama itu banyak sekali tafsirannya. Ya, banyak sekali tafsiran tentang moderasi beragama. Jadi sampai saya pernah dituduh ketika bicara tentang moderasi, saya ini orang liberal. Karena ternyata banyak orang yang menganggap bahwa moderasi beragama itu adalah kedok untuk mengelabui umat Islam, tetapi sesungguhnya kontennya adalah liberalisasi Islam. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan, benar nggak sih moderasi Islam itu adalah liberalisasi Islam? Nah, itu menariknya. Kemudian ya dia penting karena seperti tadi. Itu bisa nggak saya punya enggak ditampilkan. Iya. Saya sudah kasih. Jadi berbicara tentang moderasi beragama itu berbicara tentang sebuah konsep. Ya, kalau moderasi Islam tadi itu prinsip. Jadi nggak ada pilihan. Tetapi moderasi beragama kita masih mencari bagaimana format moderasi beragama itu. Nah, itu yang saya datang coba mengeksplor di sini, dan saya akan menggunakan sedapat mungkin data-data valid dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, sudah ya? Ya, jadi sekedar prolog dulu. Jadi moderasi beragama itu bukan barang jadi, kita memerlukan kerja-kerja akademik untuk membumikan atau mewujudkan moderasi beragama itu. Dan dia penting karena orang banyak sekali memiliki tafsiran tentang apa itu moderasi beragama. Contoh misalnya begini, kalau kita kenal selama ini Arab Saudi, ya, yang berideologi atau berfaham Wahabi, itu tiba-tiba misalnya dia declare kepada dunia bahwa kami sudah moderat. Indikatornya apa? Dia bilang kita sudah izinkan perempuan-perempuan kita untuk menyetir mobil. Kita sudah lama yang meninggalkan yang begitu, kan? Nah itu. Yang kedua, kita sudah buka bioskop. Nah itu itu juga moderat bagi mereka itu. Juga sudah misalnya membuka hiburan malam misalnya. Nah, apakah betul itu juga disebut sebagai moderasi beragama?
Ada juga yang disebut dengan moderasi beragama itu versi barat, ya, versi barat. Makanya sebenarnya moderasi beragama itu juga istilah yang digunakan oleh, kenapa banyak lalat ya? Saya padahal mandi tadi. Ya, jadi ada versi, ada 3 versi paling tidak ya. Jadi versi Muslim tentang moderasi beragama dengan penjelasan-penjelasan akademiknya nanti. Ada juga Muslim moderasi Islam atau moderasi beragama versi Islam liberal. Ya, Islam liberal itu seperti misalnya Anda kalau tidak atau contohnya begini, Islam liberal itu mengatakan kalau kita misalnya mengenal Yusuf Qaradawi yang sebagai ikon Muslim moderat ya, karena Qaradawi itu banyak menulis karya dan dia sangat getol menyuarakan Islam itu. Tapi Barat itu mengklaim Yusuf Qaradawi sebagai Islam radikal, Muslim radikal. Coba bayangkan. Jadi versi Barat, Yusuf Qaradawi itu bukan Muslim moderat, dia Muslim radikal. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui eksistensi Palestina. Nah, ini jadi yang begini-begini. Nah, jadi ada moderasi Islam perspektif Barat yang tentu liberalisasi itu. Nah, kita mengatakan kita punya moderasi Islam tidak seperti Islam liberal. Memang orang-orang Barat atau orang-orang non-Muslim menginginkan kita menjadi Muslim moderat, tetapi versi dia. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Nah, bagaimana Muslim moderat yang kita inginkan, itu yang saya coba dengan kawan-kawan di sini untuk mengeksplorasi itu ya. Jadi ada Muslim moderat, ada moderasi Islam atau ada moderasi beragama perspektif Muslim moderat. Ya, Muslim moderat. Ya, contohnya itu kayak begini, mungkin ya, karena ini adik-adik semua. Contoh yang moderat itu yang begini. Ketika azan, saya sedang mengajar nih. Saya sedang mengajar. Lalu tiba-tiba azan. Mahasiswa saya itu minta izin kepada saya yang sedang mengajar untuk pergi sholat jamaah. Nah, ini yang tidak moderat. Ini yang enggak moderat ya. Karena kenapa? Karena nanti perspektif kita tentang moderasi itu jangan sama sekali membaca Islam itu secara parsial. Jadi salah satu ciri, ini betul mengganggu sekali ini, tapi ini lebih banyak lagi di sini ya. Saya nggak tahu, atau kurang parfum ya. Semprot dulu. Padahal kita setengah mati mandi tadi di hotel. Iya, pakai parfum lagi. Iya, jadi begitu ya. Jadi ini saya coba gambarkan secara sederhana aja. Nah, jadi seorang mahasiswa minta izin kepada gurunya atau dosennya untuk pergi salat jamaah meninggalkan kelas. Nah, meninggalkan kelas. Nah, karena kenapa? Karena menurut dia itu wajib dan dia berdosa kalau tidak tinggalkan. Oleh karena itu, salah satu ciri khas Muslim radikal, terpaksa kita menggunakan perspektif ini ya. Jadi berbicara tentang Muslim moderat itu berarti ada Muslim yang tidak moderat, yang selalu itu liberal sama yang radikal. Nah, saya coba menggambarkannya dengan alasan-alasan akademik. Mengapa itu disebut radikal? Ya karena dia hanya terfokus pada dalil atau satu dalil bahwa ya itu ketika azan itu salat berjamaah itu wajib. Ya kan? Nah, ini jadi saya mengatakan bahwa salah satu ciri khas tidak moderat ketika dia menginginkan pembacaan Islam secara parsial. Satu dalil saja sudah selesai masalahnya. Nah, ini yang kita tantang. Jangan sama sekali ada mahasiswa di sini berpikiran bahwa membaca Islam itu cukup dengan dalil saja. Nah, itu dia. Apalagi sekarang ada slogan-slogan bahwa Islam itu back to Quran dan hadis. Saya mengatakan dari mana ini? Ini kan bid'ah sebenarnya ini. Karena kenapa? Karena
ulama kita dulu ketika ingin memahami sesuatu ajaran Islam, bukan hanya back to Quran dan hadis, tetapi dia diproses melalui berbagai dalil. Jadi kalau kita bisa bayangkan seorang mujtahid atau pemikir, di samping kiri kanannya itu bukan hanya Quran hadis. Di situ ada qiyas, ada ijma, ya, ada istihsan, ada maslahah mursalah. Nanti keluar setelah menengok semua ini. Nah, itu yang saya sebut sebagai ciri khas atau kira-kira indikator sederhananya itu yang kita simpulkan bahwa Muslim tidak moderat itu ketika dia menyederhanakan Islam, ya. Menyederhanakan Islam. Mungkin ya itu juga yang dimaksud dengan populis Islam, ya. Itulah sebagai ciri khas orang yang tidak moderat atau kita bilang liberal atau radikal itu. Jadi apa intinya, bahwa kita memahami Islam atau untuk menjadi Muslim moderat, mesti cara kita memahami Islam itu holistik. Holistik itu sama dengan istilah kita kalau di dalam dunia akademik, kita mengatakan bahwa ketika membaca ayat Quran atau memahami hadis dari Quran, mesti kita kumpulkan semua ayat-ayat tentang satu tema itu. Karena antara satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Dan jangan lupa adik-adik semuanya, Muslim tidak moderat itu bukan hanya sekarang. Di zaman Rasul itu sudah ada embrionya. Coba misalnya, kita sering sekali kan mendengarkan itu ada 3 sahabat yang datang pergi ke Aisyah, tanya tentang bagaimana Rasulullah beribadah, ya kan? Nah, ini di sini juga salah satu embrio tidak moderatnya. Dalam arti tidak moderat itu tidak dalam arti membaca Islam secara parsial. Jadi ada yang mewajibkan dirinya untuk puasa setiap hari, satu. Coba mewajibkan dirinya setiap hari. Karena menurut dia itulah Islam. Kita mengatakan dari mana sumbernya bahwa itu Islam? Kenapa Anda wajibkan itu? Padahal ini statusnya tidak wajib. Nah, ini yang menjadi embrio. Sekarang tuh banyak sekali begitu. Banyak sekali orang, dan kita sangat khawatir pikiran-pikiran begitu itu sudah penetrasi ke kampus-kampus. Seperti yang tadi dikatakan. Oleh karena itu kita terdorong untuk datang untuk jelaskan bahwa itu enggak moderat. Tidak moderat artinya itu tidak berdasarkan esensi Islam. Artinya itu ditolak oleh Allah. Kan gitu. Beragama, pertanyaannya kan kemudian begini. Ini penting sekali pertanyaan ini. Ini pertanyaannya besar sekali begini. Berbicara tentang beragama. Dan bagaimana beragama yang valid. Itu kan? Tentu jawabannya banyak sekali. Perspektif Muslim moderat mengatakan jawabannya cuma satu. Jadi beragama, cara Anda beragama dan diterima oleh Allah adalah ketika Anda melakukan agama itu, Anda memahami agama itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan yang dikehendaki oleh teks itu, bukan yang dikehendaki oleh ulama-ulama yang di situ. Anda mesti pastikan bahwa perlakuan Anda, perilaku Anda itu sudah diterima oleh Allah. Itu sudah moderat. Oleh karena itu, nah ini jangan terjebak dengan teks-teks itu. Karena boleh jadi Anda menerapkan teks itu, tetapi sesungguhnya itu tidak diinginkan oleh Allah. Ada slide nggak tentang apa dan bagaimana? Sudah? Bukan ini. Selanjutnya. Ya, karena saya harus lompat-lompat karena saya cuma dikasih 50 menit. Sementara ini barang sangat besar. Nah, ini. Coba adik-adik semua mahasiswa, saya ingin mengatakan, saya punya pekerjaan di sini menjelaskan secara akademik bagaimana menjadi Muslim moderat. Ya. Karena sebenarnya outputnya tadi itu kan seperti yang disampaikan oleh Ibu Warek sama Pak Dek, bukan? Dia di pertengahan. Kita mengatakan itu indikator kasar. Saya mau ada indikator akademik. Indikator akademiknya, Anda itu moderat ketika Anda beragama dan Anda pastikan itu sudah diterima oleh Allah. Disinilah pentingnya bicara tentang maqasidus syariah. Karena maqasidus syariah itu sesungguhnya tujuan-tujuan Allah. Tujuan-tujuan Allah. Maqasid kan bahasa Arabnya maqsid, maqasid. Tujuan berarti tujuan-tujuan Allah. Jadi kita boleh mengatakan kesimpulannya, kita beragama secara moderat ketika
Apa yang kita fahami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita amalkan itu bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah maqasidus syariah. Nah, itu yang satu ya. Ada prosedur. Prosedur itu yang indikator awalnya. Contoh misalnya begini. Saya itu sholat apa namanya, duhur, asar, maghrib dan sebagainya, dengan terpenuhi semua rukun dan syaratnya, itu namanya prosedur. Tapi ingat, itu baru tahap awal. Karena boleh jadi itu ditolak karena you punya maqasid itu nggak benar, tidak valid. Anda sholat 1000 kali itu pasti ditolak oleh Allah kalau Anda sholat bukan untuk Allah tapi untuk mertua Anda. Ya kan? Kan banyak orang begitu, melakukan sesuatu bukan untuk Allah, atau begini. Ini apa namanya, penjelasan maqasidnya. Karena teori maqasid itu begini, setiap ajaran itu ada prosedurnya, ada filosofinya di situ. Ada filosofinya. Nah, dari perspektif inilah sehingga sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali memodifikasi dan mempending, postpone ajaran-ajaran Islam itu karena sudah kehilangan konteks. Ya kan? Contoh. Ini Muslim moderat. Saya mau mengatakan bahwa sejak zaman Nabi sudah ada yang tidak moderat dan moderat. Karena yang saya maksudkan moderat itu apabila itu sudah sesuai dengan metodologi Islam dan sudah sesuai dengan maqasidus syariah. Ibnu Umar, anaknya Umar, itu pernah diskusi dengan anaknya yang namanya Bilal. Ibnu Umar mengatakan, anakku Bilal, itu Rasul pernah mengatakan begini, la tamna'u nisa'akumul masajida. Kamu jangan sama sekali larang perempuan-perempuan ke masjid. Artinya perempuan-perempuan itu pergi ke masjid itu oke. Secara syariah no problem. Tapi apa yang terjadi? Bilal, anaknya Ibnu Umar itu, ketika dengarkan bahwa Nabi pernah mengatakan begitu, langsung cut bapaknya. Pak, itu nggak relevan lagi. Coba ya, itu nggak relevan lagi. Nah ini juga fenomena sekarang. Banyak sekali orang, dan saya sekali lagi mengatakan ini sudah banyak di kampus, mahasiswa bahkan dosen yang cara berpikirnya begitu. Begitu ada hadis, jangan dengarkan kata ulama, jangan dengarkan kata siapa-siapa. Ini hadis. Padahal kalau merefer kepada sejarah ini, itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Ibnu Umar mengatakan, Nabi mengatakan begini, Bilal itu tawar, Pak, itu nggak relevan, itu kehilangan konteks. Wah, marah Ibnu Umar sama anaknya. Dia bilang, saya mengatakan begini, tapi kau masih tawar. Ini Rasul loh yang bilang begini. Ini terjadi di zaman sahabat, tetapi memotret kehidupan kita sekarang ini. Ini embrio radikal sama moderat itu. Jadi pembacaan jadi kejebak dengan satu hadis. Padahal sesungguhnya ulama-ulama kita itu, makanya saya selalu mengatakan begini, kalau mau belajar Islam jangan belajar Quran, jangan belajar hadis, you pasti sesat. Bener kan? Ini coba ini adik-adik semua mahasiswa dengarkan baik-baik ya. Orang awam itu dalilnya bukan Quran hadis. Dalil orang awam itu adalah fikih. Yang menjadikan Al-Quran dalil itu adalah ulama. Ulama rujukannya Quran hadis. Tapi you tidak paham Islam mesti merujuk kepada ulama. Itu teorinya. Nah ini yang moderat. Kenapa banyak orang sesat? Baru belajar Islam 1 minggu dia back to Quran hadis. Gimana caranya? Cara berpikirnya begitu. Kita saja dalam konteks keduniaan, kalau kita sakit mata, kita nggak baca buku kedokteran mata. Kita pergi ke spesialis mata. Kenapa? Karena kalau masih mau membaca ilmu buku-buku kedokteran mata, kita mati sebelum sembuh. Ya kan? Jadi cara berpikir begitu, kita sudah paham bahwa oh ternyata ini yang moderat, ini yang ini. Kan banyak begitu. Jadi sekali lagi adik-adik semua mahasiswa, Anda mesti tahu diri. Kalau Anda bukan ulama, jangan sama sekali jadikan Quran hadis sebagai dalilnya. Dalil Anda adalah Quran. Dalil Anda itu adalah fikih. Karena kenapa? Ini tadi ya. Jadi Sayyid Sabiq misalnya atau Imam Syafi'i An-Nawawi ketika membaca
membahas satu permasalahan, sudah ada Qur'annya di situ, sudah ada hadisnya, sudah ada analisisnya, Pak. Anda tiba-tiba mau menganalisis dengan kemampuan Anda sendiri, baru belajar bahasa Arab 1 semester, itu pun 16 kali pertemuan aja, itu pun ditawar-tawar lagi. Kan gitu. Ini kan susahnya, Pak. Ini susahnya cara mendidik kita. Mau jadi ulama tapi mau belajar nahwu saraf 16 kali pertemuan. Sama mau menjadi muslim moderat tetapi 50 menit. Nggak bisa. Ya, ini kerja-kerja akademik yang ini panjang sekali. Memahami Islam ada ilmunya, mengamalkan Islam ada ilmunya. Nah, ini juga ini, moderat itu kayak bagaimana? Islam moderat itu mengatakan begini, tidak semua yang saya fahami dengan benar itu automatically itu pengamalannya mesti juga automatically diamalkan sesuai apa yang kita fahami. Kadang-kadang ada yang kita fahami tidak boleh diterapkan. Coba misalnya di sini yang jurusan-jurusan syariah kan, itu kan ada muamalah tadi, ada jurus prodi apa, pidana dan sebagainya, 4 jurusan itu. Itu kita belajar apa? Belajar fikih kan? Nah itu fikih yang Anda pelajari itu benar, tetapi tidak boleh digunakan dalam konteks Indonesia. Karena kenapa? Karena kita sudah ada undang-undang tentang hukum Islam, iya kan? Contoh misalnya gonogini, tidak ada itu di dalam fikih gonogini, yang ada di KHI. Nah, Anda jangan mengatakan begini, Pak, saya nggak mau pakai itu, dalam fikih tidak ada. Jadi salah satu ciri khas orang tidak moderat atau radikal, dia selalu menggunakan tafsiran agama untuk melanggar undang-undang negara. Catat itu baik-baik. Ya, karena perspektif muslim moderat, kanun lebih tinggi daripada fikih. Fikih Anda itu sebatas diskusi. Begitu Anda amalkan, dia tidak berlaku. Paham ya? Adik-adik mahasiswa yang jurusan-jurusan tadi itu. Nah, terus kenapa kita belajar fikih? Nanti ada zamannya terjadi amandemen, Anda wilayahnya di situ. Kan KHI itu proses pembuatannya itu mengundang semua ulama dari berbagai universitas, itu sejarahnya KHI itu ya. Diundang semua itu, kemudian diskusi tentang apa fikih yang paling relevan untuk Indonesia. Nah itu setelah diputuskan bahwa ini lebih tepat relevan, itu nggak usah lagi pakai itu. Nih, coba. Nah, makanya begini penjelasannya. Misalnya Imam Abu Hanifah tuh mengatakan orang tuh kawin kalau tidak ada walinya, tidak ada syahidnya, itu sah. Itu nggak moderat. Itu nggak radikal. Itu secara teori tidak radikal. Kenapa? Karena itu bersesuaian dengan metodologi Islam. Dia punya alasan akademiknya, alasan ilmiahnya. Sampai dia memutuskan begitu. Tapi itu tadi, pendapat itu tidak boleh sama sekali dipakai di Indonesia. Karena Indonesia menganut KHI yang mewajibkan adanya wali dan syahid. Jadi begitu Anda, saya ini profesor, saya sudah baca semuanya, ini tidak radikal, ini boleh. Radikal namanya itu, Pak. Itu tidak moderat namanya. Karena tidak semuanya yang kita fahami benar itu automatically bisa diamalkan secara benar. Nah ini muslim moderat begini, ya kan? Atau orang itu mengatakan begini, Anda bisa sholat duhur atau sholat isya, baca semua Quran sendiri, tapi jangan coba-coba baca lebih 1 surah di masjid. Ya kan? Itulah dalam slide saya. Coba di ini ada nggak di tentang tipologi beragama? Tipologi beragama ada nggak? Di sebelumnya. Jadi tipologi beragama itu ada beragama secara individu, ada beragama secara keluarga, ada beragama secara masyarakat, ada secara berbangsa. Ini yang perlu kita fahami. Dari mana teori akademiknya? Itu tadi, bahwa muslim moderat mengatakan tidak semua yang kita fahami benar itu mesti diamalkan. Mesti diamalkan. Basis normatifnya di mana, Ustaz? Nah, coba dengarkan baik-baik. Saya mau jelaskan basis normatifnya. Kalau saya bicara normatif itu artinya Quran hadis. Jadi suatu ketika Rasul
bilang sama sahabatnya begini. Saya lupa namanya, kalau nggak salah itu Talha atau siapa. Sini. Dia sampaikan berita gembira. Hei, katakan kepada semua orang, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan di akhir hayatnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Itu sahabat begitu dengar itu gembiranya bukan main. Wow, ini luar biasa berita gembira ini. Walhasil kita shortcut aja, dia pergi di tengah jalan ketemu Umar. Umar bilang, apa yang terjadi hari ini? Weh, katanya Umar, ini luar biasa, ada berita gembira hari ini. Apa itu? Saya baru saja ketemu Rasulullah itu mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan bahwa la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia pasti masuk surga. Nah, ini Umar kan terkenal dalam sejarah itu sangat tajam, dia punya pikiran. Brilian sekali Umar itu. Sampai-sampai Imam Asyuti, catat baik-baik, Imam Asyuti itu mengarang sebuah karya namanya Muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar itu artinya di situ ada 16 kasus di mana para sahabat berdiskusi mengenainya, kemudian wahyu turun membenarkan pendapat Umar. Jadi Umar itu 16 kali pendapatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, menggambarkan betapa briliannya Umar. Saya shortcut tadi. Jadi Umar mengatakan, wah ini nggak benar nih, ini bahaya ini. Benar nggak itu Rasul mengatakan demikian? Benar Umar, kamu nggak mau percaya? Iya, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, ayo kita ke Nabi. Jadi bertiga pergi ke Nabi. Sesampainya di Nabi, Umar kemudian disambut oleh Rasulullah, kemudian mengatakan, apa gerangan Umar? Dia bilang, kami kesini Rasulullah SAW untuk memverifikasi sebuah data. Ya, dia verifikasi. Apa itu? Dia bilang ini, dia tunjuk sahabatnya itu. Itu banyak sekali riwayat. Ada yang mengatakan Talha, ada yang mengatakan Muaz. Itu riwayatnya ada. Kemudian mengatakan ini katanya kata Rasul, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Saya nggak percaya sama Rasul. Benar nggak sih Rasul mengatakan demikian? Kata Rasul, iya benar. Memangnya kenapa? Nah itu, memangnya kenapa? Kata Umar, ya Rasul, kalau itu benar, saya mohon sekali ini dipending. Kita pending ini barang. Kenapa Umar? Dia bilang, idzan ittakalu, itu bahasa Arabnya, idzan ittakalu. Kalau ini dibiarkan tersebar, maka ini akan menghadirkan atau menciptakan fatalisme di dalam kehidupan umat Islam. Nah, sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah Nabi menyetujui usulannya Umar. Inilah dari kasus-kasus begini ulama kita buat teori. Teorinya apa? Laisa kullu haqqin yuqal. Laisa kullu haqqin yuqal. Itu muslim moderat, Pak. Versus kulil haqqa walau kana murran. Ini yang sering menjebak kita menjadi muslim radikal. Apa yang disebut dengan kulil haqqa walau kana murran? Seorang mahasiswa belajar di kampus, khamar itu haram diminum. Ketemu di luar polisi. Dia bilang, "Hei, itu tidak boleh diminum itu." Langsung ditempelin, bahkan mungkin ditembak itu. Ya kan? Itu karena kenapa? Itu kejebak dengan prinsip Islam radikal. Dia bilang kulil haqqa walau kana murran. Kan itu yang membuatnya ditembak. Jadi mati, nyawanya habis gara-gara kulil haqqa walau kana murran. Padahal seandainya belajar di sini atau dia datang di sini, kita mengatakan, muslim moderat mengatakan laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semuanya. Basis normatifnya itu tadi, itu. Kalau nggak percaya buka itu sejarahnya itu. Ya kan? Jadi kita boleh pending, negara boleh pending. Ah ini, negara boleh pending. Jadi sebenarnya ketika terjadi Covid, kan banyak sekali tuh kebijakan-kebijakan yang menurut Islam populis itu nggak benar. Misalnya melarang orang sholat Jumat. Wah itu ribut itu. Dia bilang ini kemunafikan, ini kefasikan. Bagaimana mungkin Jumat itu dilarang oleh negara? Padahal ini adalah kewajiban. Dia nggak paham. Muslim moderat itu mengatakan negara itu punya otoritas penuh untuk mengatur keberagamaan, bukan menciptakan keagamaan. Jadi beda menciptakan agama,
beda mengatur keberagamaan. Dan itulah buka prodi baru, siasat syariah. Ini dipelajari di siasat syariah. Jadi siasat syariah itu artinya mensiasati pemberlakuan agama. Jadi agama lain, keberagamaan lain. Keberagamaan itu perlu diatur. Tidak boleh kita ciptakan agama. Tidak boleh kita mengatakan bahwa karena kemaslahatan yang menghendaki kita tambah sholat duhur menjadi 5. Nggak boleh sama sekali. Ya, tetapi negara boleh mengatakan jangan sholat duhur karena di situ ada corona. Jangan pergi ke masjid karena itu ada corona. Jangan sholat Jumat karena itu ada corona. Ya kan? Jadi salah satu ciri khas Muslim moderat, dia mengatakan di Islam ini ada syariah, ada siasat syariah. Nah, ini yang perlu adik-adik semuanya paham, bahwa siasat syariah itu salah satu teorinya, dia mengatakan bahwa berapa lagi? 10 menit. 10 menit lagi ya. Ya. Mesti datang besok lagi nih. Saya belum buka apa-apa kan ya. Jadi itu tadi, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran itu. Nah, ini tadi. Jadi tidak semua yang kita fahami benar itu otomatis mesti diamalkan. Oleh karena itu, Islam mengatakan atau Muslim moderat itu mengatakan menerapkan Islam, mengamalkan Islam itu mesti lihat situasinya, lihat kondisinya. Kondisi kita di sini adalah Pancasila misalnya. Nah, itu kan banyak orang yang wah ini nggak bagus ini Pancasila, mesti Quran hadis, kan gitu. Mesti Quran hadis kita punya landasan. Padahal kita punya Islam Nusantara, punya Islam Indonesia, sama dengan dulu di zamannya Muawiyah itu ada namanya fikih Hijaz, ada namanya fikih Irak. Islam itu bukan agamanya yang kita maksud. Islam itu majazi di situ. Nah, ini perlu belajar bahasa Arab. Jadi ketika saya mengatakan saya melihat singa di kampus, bukan singa betulan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu dosen killer. Iya kan? Jadi kalau ada dosen killer mahasiswa itu bilang aja ra'aitul asada fil kampus fil jami'. Kan gitu. Jadi majazi. Nah, sama dengan Islam Nusantara. Adik-adik semuanya, Islam itu, Islam Nusantara banyak yang tentang kan? Itu karena terjebak dengan istilahnya, namanya. Padahal Islam moderat itu mengatakan jangan lihat namanya, lihat kontennya. Karena itu kita mengatakan begini, semua pemikiran-pemikiran dari Barat kita terima selama itu baik. Itu Muslim moderat begitu. Karena itu kita tidak segan-segan menggunakan kata moderasi meskipun itu tercipta dari Barat. Ya, karena kita menemukan hanya moderasi, kata moderasi yang lebih dekat kepada kata wasatiyah. Coba, apa yang paling dekat? Coba nih, tidak ada kan? Jadi memang kita juga meyakini bahwa itu tidak mengekspresikan 100% dengan kata wasatiyah, tapi itu yang paling dekat. Jadi majazi, jangan Anda keberatan lagi bahwa itu wah itu nggak benar itu wasatiyah diterjemahkan dengan moderasi. Kita mengatakan iya memang tidak, karena prinsipnya dalam Al-Quran itu tidak ada. Makanya itu terjemahan, tafsiran itu bukan Quran. Karena jadi kandungan Al-Quran itu sangat besar sehingga tidak mampu diterjemahkan oleh bahasa apapun di dunia. Bahasa apapun di dunia tidak mampu mengekspresikan secara 100% setiap kata di dalam Al-Quran. Karena itu ulama kita dalam ulumul Quran mengatakan terjemahan, tafsiran bisa disentuh. Itu karena bukan Quran. Karena bagaimanapun tafsirannya, bagaimanapun terjemahannya itu tidak mampu merefleksikan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi kita mengatakan sebenarnya moderasi itu adalah terjemahan paling dekat kepada kata wasatiyah. Sebenarnya kita mau bicara tentang wasatiyah, tapi saya sedang bicara di depan orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mau pakai apa? Saya mengatakan moderasi. Itu nggak apa-apa kita pakai, meskipun itu sudah sebenarnya kalau sejarahnya itu kan moderation itu dipakai oleh orang-orang Barat untuk menjebak Islam ya, dengan versi mereka. Ya, nah ada satu yang ada tadi itu pertama beragama itu yang valid itu cuma dua ya prosedurnya. Ini karena sangat prinsipil ini. Pertama sesuai prosedur dan sesuai dengan maqasidus syariah. Makanya ada saya istilahkan begini, beragama itu ada dua caranya.
Ada syariah base, ada maqasid base. Syariah base itu artinya Anda lakukan saja, tidak perlu pastikan apakah itu dikehendaki oleh Allah atau tidak. Itu satu, itu nggak benar. Nah, maqasid base, setiap kita melakukan sebuah ajaran, kita mesti pastikan apakah maqasidnya sudah tercover di situ atau tidak. Ya, itu yang paling valid, itu yang diterima oleh Allah. Nah, ada juga satu lagi bentuknya itu adalah yang penting pastikan maqasidnya meskipun secara prosedur itu tidak tercover atau menyalahi prosedurnya. Nah, itu contoh basis normatifnya itu di zaman Rasul, di zaman sahabat itu banyak sekali. Contoh misalnya Umar itu kan dengan kekuasaan yang ada pada dia melarang sesuatu yang jelas-jelas diizinkan oleh Quran. Apa itu? Kawin dengan ahlul kitab. Seorang muslim kawin dengan ahlul kitab itu boleh aja. Siapa bilang? Itu Quran yang bilang. Tapi ingat, dalam sejarah itu Umar pernah mengirim surat kepada semua sahabat yang terdengar bahwa dia kawin dengan ahlul kitab, termasuk Zubair dengan Abu Talha. Dia kirimi semua surat itu. Sesampainya suratku ini, ceraikan istrimu. Bayangkan. Jadi dari mana? Nah, ini beragama, ini namanya beragama. Ini valid atau enggak? Valid. Kenapa? Karena menurut dia, dengan ketajaman fikirannya, dia mengatakan justru melarang orang kawin dengan ahlul kitab, itulah yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, karena dia meyakini bahwa setiap teks itu ada konten maqasidnya. Ya, ada konten maqasidnya. Nah, pada saat itu menurut Umar, ketika dia menghalalkan itu, maka dia boleh jadi berbahaya. Masih ada? 5 menit. Nah, ini adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengatakan prinsip. Jadi tidak ada pilihan. Jadi kalau kita tidak moderat beragama, berarti kita belum sampai ke Tuhan. Ya, ini basis normatifnya Muslim moderat atau Islam, moderasi Islam ini basisnya. Dia bilang inna hadza dina yusrun walan yushadda hadza dina illa ghalabahu. Itu hadisnya. Ada lagi inna ma bu'istu bil hanifiyati samha. Inna ma bu'istu bil hanifiyah as-samha. Ini basis normatifnya moderasi Islam itu. Jadi orang itu sama sekali, muslim itu tidak boleh mengeraskan keberagamaannya. Tidak boleh sama sekali. Karena Nabi mengatakan siapapun yang mencoba untuk menjadikan agama itu sudah tadi dijadikan mudah, tapi dia mau kerasin, dia mau persusah, maka Nabi mengatakan pasti akan kapok di tengah jalan. Karena itu fakta menunjukkan Anda radikal pasti akan ditinggalkan orang. Anda radikal pasti akan ditinggalkan orang. Atau Anda sendiri yang tinggalkan. Kan banyak sudah itu faktanya. Semuanya wajib. Kamus wajibnya tebal sekali. Atau kamus haramnya itu tebal sekali. Muslim moderat itu sedikit. Sedikit wajib, sedikit haram. Kalau muslim radikal itu tebal sekali. Yang haram itu banyak sekali, bid'ah banyak sekali. Ya. Itu. Ya kenapa? Itu karena ini tadi dia melanggar esensi Quran, esensi ajaran Islam. Dia mengatakan agama ini yusrun, mudah. Tidak satu pun orang yang berusaha mengeraskannya kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Artinya dia pasti ditinggalkan oleh orang atau dia sendiri ditinggalkan. Ya. Contohnya begini, Ustaz Kahar misalnya, dia kemampuannya cuma 2 rakaat. Satu malam dia sholat 100 rakaat, besok nggak sholat lagi. Itu maksudnya, dia pasti besok nggak sholat. Atau ada orang sangat bersemangat, ini back to Quran. Dia paling 1 bulan ini ikuti Anda. Setelah 1 bulan pasti dia tinggalkan. Itu kata siapa? Kata Nabi. Jadi tidak satu pun orang yang berusaha mencoba mengeraskan agama ini kecuali pasti dia ditinggalkan. Karena itu bukan esensi, itu tidak sesuai dengan fitrah. Jadi muslim moderat itu adalah cara beragama yang sesuai dengan fitrah. Sepertinya habis ya.
Ya, mohon maaf, ini presentasi ada. Pertama, sebenarnya saya sudah bikin 30 slide. Itu nggak sama sekali bisa disampaikan dalam 50 menit. Ini saja saya loncat-loncat. Artinya, pada forum ini saya datang untuk mengajukan basis normatifnya dan kerja-kerja akademik. Karena saya sedang bicara sama orang-orang akademik. Saya tidak sedang bicara di hadapan orang-orang awam. Karena itu relevansinya. Bagaimana menjadi muslim moderat? Ini loh cara-caranya. Cara berpikirnya, mindset